Nah, ini teman-teman, kulit pisang ini khasiat untuk tanaman sangat bagus ya. Nah, banyak cara untuk membuat pupuk ya. Kulit pisang ini bisa kita rendam menggunakan air biasa. Nah, kalau ini saya membuat pupuk pembungaan menggunakan kulit pisang kepok ya. Pisang apa aja bisa. Kebetulan di rumah ini ada pisang kepok. Ini yang sedang mengkal. Ini yang sudah matang ya. Nah, membuat pupuk ini kulit pisang ini kita dengan cara direbus ya. Ya, pertama-tama kita siapkan panci ya. Ini panci dikasih air. Air boleh menggunakan air keran ya, yang penting bersih. Karena kalau udah direbus pasti buahnya atau isinya kita makan ya. Ya, kita ambil ini yang agak mengkal, karena ini ada yang sudah agak mateng pisang kepoknya ya. Kita ambil, taruhkan ke panci ya, kira-kira secukupnya. 3, 4, 5 ya, 6, sekitar 6 butir aja pisang kepoknya. Kemudian kita pindahkan atau kita rebus ya. Rebus, ditaruh ke kompor gas. Kemudian kita nyalakan ya. Ya, udah ada apinya. Jangan lupa ditutup ya, biar cepat mendidih atau cepat matang ya. Kita tutup. Kita tunggu sampai mendidih, airnya coklat ya. Baru kita ambil buah pisangnya ya. Cek. Jangan lupa ditutup. Ya, kita tunggu sampai mendidih sekali lagi. Nah, sebentar lagi mendidih ya. Upayakan merebusnya sampai airnya mencoklat ya, seperti ini. Sudah mendidih, jadi pada saat mendidih jangan dipindahkan dulu, tapi tunggu beberapa saat atau sambil warna airnya coklat seperti ini ya. Kita matikan karena ini udah cukup ya. Dan kita saring ya. Ya, kita buka ya. Oh, mantap. Terus pisangnya kita ambil ya, pisang rebusnya kita ambil. Jadi ngerebusnya airnya sampai coklat seperti ini ya. Nah, ini kan sedang panas, jadi jangan langsung
fermentasikan ya, ademkan dulu ya, ademkan dulu airnya. Kemudian setelah itu baru kita campur dengan pupuk ya. Kemudian kita pindahkan ya ke wadah, karena ini masih dalam panci, jadi kita pindahkan ke wadah biar cepat dingin. Kalau sudah dingin baru kita mencampurkan dengan bahan lain. Nanti saya perlihatkan bahannya. Saya ambil dulu. Nah, ini kita campur menggunakan Ajinomoto atau micin ya. Jadi bisa menggunakan bumbu dapur. Jadi bumbu dapur ini bisa merek Ajinomoto, bisa juga merek yang lain, Sasa ya. Nah, sebanyak ini ya, kurang lebih 90 gram nih, kita taburkan habis. Jadi menggunakan bahan ini cukup bagus ya teman-teman. Saya sudah mempraktekkannya dan berhasil berbunga untuk beberapa tanaman. Ini kita coba ke tanaman mangga ya. Kita lihat ke tanaman mangga. Ke tanaman jambu juga bisa. Kemudian kita aduk seperti ini ya. Aduk sampai merata. Dilarutkan ya, aduk sampai merata ya. Kalau sudah diaduk seperti ini, kita pindahkan ke dalam dirgen atau tempat lain ya, yang lebih besar ya. Kurang tinggi. Jadi kita menggunakan saring aja. Jangan lupa aduk lagi biar benar-benar rata. Nah, kemudian kita campurkan menggunakan air kotoran ikan. Kalau saya menggunakan air kotoran ikan lele ya. Ini lele yang sedang sedang dipiara. Ada berapa tempat nih. Cuman airnya sayang dibuang, jadi saya tampung biar menjadi pupuk. Jadi kotoran lele ya. Ya, kita campur ya ke sini. Ini adalah air lele atau kotoran ikan. Jadi ikan apa aja boleh, ikan emas, ikan bawal atau ikan patin, yang penting kotoran ikan. Jadi kita isi sampai full ya, sampai full. Ini airnya cukup berbau ya, kurang sedap baunya, justru bisa menjadi pupuk ya. Jadi ukuran dirjen ini kurang lebih 5 kilo ya. 5 kilo nih, 4 liter setengah. Bisa 5 kilo, bisa 4 liter setengah. Kemudian ini kita fermentasi kurang lebih 3 hari ya. Kita taruh ke tempat yang teduh.
Ya, kita taruh ke tempat yang teduh atau di bawah naungan, jangan sampai kena matahari. Ini bisa apa namanya, setelah kita taruh gitu kita tutup ya, kita tutup ya. Jadi sekali lagi, kurang lebih difermentasi atau didiamin kurang lebih 3 hari sampai 7 hari atau 1 minggu. Jadi kalau sudah hari ketiga atau hari keempat ya kita ambil langkah berikutnya ya. Ya teman-teman, sudah 3 hari ya. 3 hari difermentasikan. Sekarang kita coba kocor ya untuk beberapa tanaman, tapi biasanya saya prioritas untuk tanaman mangga ya. Jadi ini nanti kita coba campur ya. Jadi kurang lebih 1 liter ini ya, 1 liter yang sudah kita fermentasikan pupuk ini, nanti kita campur dengan air ini, air biasa ya, kurang lebih 5 liter. Jadi kurang lebih jadi 5 liter. Artinya pupuk yang sudah kita fermentasi ini 1 liter, sekali lagi pupuk fermentasi ini 1 liter ditambah dengan air biasa ini 4 liter, jadi totalnya 5 liter. Nah, kita masukkan ke dalam wadah, nanti kita kocor ke tanaman ya. Nah, perlu diperhatikan juga, ini kita buka. Nah, kalau sudah bau ya, sudah sangat bau, artinya sudah ini, artinya sudah bagus. Kita ambil 1 liter ya. Ya, kita ambil 1 liter, tuh lihat. Airnya tadi coklat, sekarang jadi berubah ke putih-putihan ya. Jadi ini berubah agak putih ya setelah kita fermentasi selama 3 hari. Jadi tambah lama tambah bagus ya, ya maksimum 1 minggu ya fermentasikan. Nah, kalau dia ini kurang bersih, itu perlu kita saring karena kita menggunakan kocoran yang ada lubang ini. Takutnya sumbat. Dan kebetulan ini bening, bersih, jadi cukup, tidak perlu disaring. Jadi ini takarannya 1 liter ya. Kita masukkan ke wadah. Ya. Kita tambah air biasa kurang lebih 4 liter. 2 liter, 3 liter, 4 liter ya. Jadi total ini kurang lebih 5 liter ya. Ini ukuran 5 liter. Sekarang kita coba siram ke beberapa tanaman ya. Ya, kita siram tanaman mangga ini ya. Ya. Jadi kalau ukuran sebesar ini
polybagnya ya kurang lebih secukupnya ya, kurang lebih 1-2 liter aja. Kita siram selama 1 minggu 1 kali ya, selama 1 minggu 1 kali ini. Jadi selama 4 kali atau 4 minggu ya, selama 4 kali atau 1 bulan. Jadi 1 minggu 1 kali. Kemudian kita siram juga pohon mangga yang lain. Nih ya, ini juga pohon mangga. Ya, mangga ini Miyazaki nih, disiram. Nah, kalau ukuran sebesar ini planter bagnya atau medianya, ini minimal 3 liter air ya. 3 liter air, 3 liter pupuk yang sudah kita fermentasi. Kemudian mangga berikutnya nih. Nih. Nah. Ini agak apa? Ya, jadi kita ada 3 pohon mangga yang kita siram atau kita kasih pupuk ya. Ya, ini pohonnya. Oke, sudah 3 pohon untuk pohon mangganya ya. Nanti kita cek 1 bulan berikutnya apakah mengeluarkan bunga atau tidak. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk pengocorannya kurang lebih 4 kali ya, atau 1 bulan. Jadi setiap minggu. Kalau mau pun seminggu 2 kali juga bisa ya teman-teman ya. Cuman butuh waktu yang cukup untuk menyiram atau mengasih. Ini yang Miyazaki ya. Waktu penyiraman bisa dilakukan pagi hari ya. Diupayakan penyiramannya itu kondisi medianya dalam keadaan basah, kering ya. Jadi dalam keadaan kering agar penyerapannya cepat. Jadi tidak tercampur air lain lagi. Nah, setelah 1 hari berikutnya, besoknya boleh kita menggunakan siram dengan air biasa. Nah, kalau mau nyiram lagi dengan pupuk yang sudah kita fermentasi, berarti kita harus keringkan 1 hari. Oke, kita lihat perkembangannya di video berikutnya. Nah, ini teman-teman kita coba lihat, sudah 4 kali kita kocor atau kurang lebih 1 bulan ya. Nah, ini penampakan pohon yang pertama kita kocor, yaitu pohon mangga. Ini kebetulan mangga Miyazaki juga. Saya paling senang ya, karena buahnya merah ya, kulitnya maksudnya kalau mangga Miyazaki, dan rasa sangat manis. Nah, ini penampakan bunganya alhamdulillah ya teman-teman. 4 kali kita kocor atau kita siram dengan pupuk yang kita fermentasikan, alhamdulillah
muncul bunga ya, muncul bunga. Nah, baru satu dahan ya, ada keluar bunga satu dahan. Tapi ini juga sudah menunjukkan keberhasilan dari apa yang kita pupuk yang kita buat ya, dengan dua macam bahan ya, dengan cara yang cukup unik, yaitu cukup direbus. Nah, ini Maya Jaki yang kedua ya, yang kita kocor juga. Alhamdulillah teman-teman, ini kita lihat bunganya mana ya, ya bunganya sih nggak banyak, tapi sudah menunjukkan keberhasilan. Nah, ini teman-teman dahan yang bunga, dahan yang berbunga maksudnya. Tapi kebetulan juga satu dahan juga yang berbunga ya. Kalau ranting lain kelihatannya belum nongol ya. Ya kemungkinan ini hanya juga satu dahan ya. Dalam satu dahan itu ada dua ranting ya teman-teman. Nah, inilah hasil kocoran kita ya, menggunakan pupuk yang sudah kita racik ya. Ini penampakan dari jauh ya. Nah, ini penampakan dari jauh untuk tanaman mangga. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya, ketika kita mau kocor, jadi pohonnya betul-betul siap dibungakan atau dibuahkan, dengan ciri-ciri tidak ada tunas baru ya, atau daun muda gitu. Jadi kalau ada daun muda, kalau kita kasih pupuk gak akan berhasil ya, tipislah harapan untuk berhasil. Jadi pasnya pada saat daun sudah tua semua, artinya tidak ada daun muda. Sekali lagi, kalau teman-teman belum berhasil dengan cara yang saya buat tadi, mungkin diulangi ya untuk beberapa kali. Nah, ini pohon namdokmai ini kebetulan ada buahnya ya. Awalnya dari sini ya saya pasang, saya bikin pupuk ya. Awalnya dari pohon ini, kemudian udah berhasil. Nah, kebetulan waktu awalnya, waktu berbunga tidak saya videokan. Nah, setelah berhasil ini baru saya praktekkan ya. Dan alhamdulillah buahnya sudah sebesar. Nah, kebetulan kalau ini lumayan ya, mungkin karena batangnya sudah besar. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.